Salam Bapak Ibu semua, pernah ada teolog Bali yang menanyakan kepada saya tentang kontradiksi Alkitab. Apakah Tuhan atau iblis yang menggoda Daud untuk menghitung orang Israel yang menyebabkan tulah menghantam orang Israel? Dan saya sudah pernah berikan penjelasan itu Bapak Ibu berdasarkan kajian tekstualnya, tidak dituliskan secara eksplisit bahwa Tuhan yang menggoda Daud. Subjek yang dimaksud di dalam ayat-ayat itu merupakan kata ganti orang ketiga yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan pemahaman para penerjemah Alkitab. Kontradiksi yang seperti itu mungkin menjadi senjata mereka untuk menyerang orang Kristen. Padahal harusnya yang mereka serang duluan itu adalah orang Yahudi Bapak Ibu, mengingat perjanjian lama atau Tanakh merupakan kitab primer orang Yahudi sebelum orang Kristen menggunakannya. Nah, kalau Bapak Ibu belum memiliki kemampuan tekstual Alkitab seperti saya, ketemu dengan orang-orang yang seperti ini yang bertanya apakah Tuhan atau iblis yang menggoda Daud. Yang bagi sebagian orang mereka menyimpulkan kalau begitu Tuhan orang Kristen itu adalah iblis. Karena Tuhan menggoda Daud dan iblis juga menggoda Daud. Pembahasan kali ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iblis itu sama-sama tahta di atas air dan mengiring setan-setan untuk menggoda orang kafir. Nah, apakah mereka mau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iblis Bapak Ibu? Nah, untuk itu mari kita lihat dulu. Dalam terjemahannya dituliskan di sana, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya dalam kurung sebelum itu di atas air, dan seterusnya. Nah, di dalam terjemahan Al-Quran versi Mosin Khan dituliskan di sana 6 days, and his throne was on the water, dan tensisnya itu adalah past tense. Sementara di dalam Al-Quran terjemahan versi Syakir dituliskan di sana 6 periods, bukan 6 day. And his dominion extends on the water, dan tensisnya adalah present tense. Sementara versi Muhammad Asad dituliskan di sana 6 in. Nah, tensisnya adalah present perfect tense. Dari 3 jenis terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu, kita sudah lihat perbedaan tenses dan kata-kata yang digunakan di sana. Ada yang menggunakan days, ada yang menggunakan periods, ada yang menggunakan ins. Dan tensesnya juga berbeda-beda. Ada yang simple past tense, ada yang present tense, dan ada yang present perfect tense. Jadi kalau ada teolog maling atau pemulung yang bilang, po terjemahan Alkitab kalian orang Kristen itu versi yang satu itu beda dengan versi yang lain, maka melalui video ini Anda bisa tunjukkan kalau terjemahan Al-Quran juga sama. Versi yang satu dengan versi yang lainnya itu berbeda. Nah, kembali kepada pembahasan kita ini Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang disembah oleh saudara-saudara kita yang dari Islam, itu bertata di atas air. Nah, selain bertata di atas air, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus atau mengirim setan-setan kepada orang kafir. Di mana kita bisa temukan hal itu? Kita bisa temukan di dalam Quran 19 Maryam ayat 83. Dituliskan dalam terjemahannya di sana, tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir, dan seterusnya. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, we have sent the Satans against the unbelievers, dan seterusnya. Jadi dari kedua ayat Al-Quran yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu, terlihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertakhta di atas air dan mengirim para setan. Nah, sekarang mari kita komparasi ke hadis yang sahih, yaitu di dalam Sahih Muslim hadis nomor 5031 atau hadis nomor 2813 dalam Syarah Sahih Muslim. Dituliskan di sana, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Saibah dari Ishaq bin Ibrahim berkata Ishaq telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Utsman berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Amasi, dari Abu Sufyan, dari Jabir berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya singgasana iblis berada di atas laut. Ia mengirim bala tentaranya, kemudian mereka menggoda manusia. Yang paling agung bagi iblis adalah setan yang paling besar godaannya. Jadi di dalam hadis Sahih Muslim kita lihat bahwa iblis bertata di atas air dan mengirim para setan. Dan kalau kita lihat terjemahan hadis Sahih Muslim dalam bahasa Inggris yang ada di perpustakaan kita ini Bapak Ibu, di dalam literatur ini Bapak Ibu, it was narrated that Jabir said, the messenger of Allah said, Iblis places his throne over the water, and he sent out his troops, and the one who is closest in status to him is the one who causes the greatest amount of fitnah, tribulation, or temptation, dan seterusnya. Iblis meletakkan singgasananya di atas air dan dia mengirim para tentaranya. Kalau kita bandingkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertata di atas air dan mengirim para setan.
Di dalam hadis Sahih Muslim, iblis bertahta di atas ayat dan menyiring arah setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iblis sama-sama bertahta di atas air dan mengirim para setan, Bapak Ibu. Dengan melihat ini, apa yang muncul di dalam pikiran Bapak Ibu semua? Silakan tuliskan komentar Anda untuk itu.